Om Swastiastu, selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Wayan Murni, Ibu yang mengajar mata pelajaran IPS semester 1. Jadi kalian mungkin beberapa dari kalian sudah mengenal Ibu. Jadi kita akan belajar tentang mata pelajaran IPS. Nah, untuk semester 1 kelas 7, mata pelajaran IPS itu terdiri dari 2 bab. Bab yang pertama itu adalah manusia, tempat, dan lingkungan. Bab yang kedua itu adalah interaksi sosial dan lembaga sosial. Nah, ini bab 1 adalah yang akan kita bahas, itu adalah manusia, tempat, dan lingkungannya. Nah, materi pembelajaran kita hari ini pada pertemuan yang pertama ini, kita akan membahas mengenai ruang dan interaksi antar ruang. Tujuan dari pembelajarannya adalah di sini dalam pembelajaran kita hari ini diharapkan siswa mampu menjelaskan pengertian konsep ruang, siswa mampu menjelaskan pengertian interaksi antar ruang, siswa mampu menyebutkan contoh interaksi antar ruang, kemudian yang terakhir itu adalah siswa mampu menyebutkan contoh interaksi keruangan yang terjadi di wilayahnya. Nah, sebelum kita membahas materi ruang dan interaksi antar ruang, Ibu punya pertanyaan, apa sih yang dimaksud dengan ruang dan apa sih interaksi antar ruang? Nah, kalian bisa memperhatikan gambar yang sudah Ibu sediakan. Nah, gambarnya ada perairan, ada perkotaan, ada pegunungan. Nah, kemudian juga ada perumahan, ada kelas gitu ya. Nah, dari gambar tersebut pertanyaannya adalah, apakah gambar-gambar ini disebut dengan ruang? Ayo, silakan kalian pikirkan. Kalian punya jawabannya? Gambar-gambar yang ada di sebelah ya, yang sudah kalian perhatikan, jawabannya adalah iya. Jadi gambar-gambar tersebut adalah ruang. Ya. Nah, jadi ruang di permukaan bumi ini ya terdiri dari ruang yang mencakup perairan yang ada di permukaan bumi, yaitu yang ada di sungai, ada di laut, dan juga ada di danau, ya. Jadi yang namanya perairan itu sudah pasti itu ada sungai, laut, dan danau. Dan juga di bawah permukaan bumi itu berupa air tanah sampai kedalaman tertentu. Jadi nanti di sana ada makhluk hidup yang lain ya selain manusia yang berada di ruang tersebut. Kemudian yang kedua, ruang juga mencakup lapisan tanah dan batuan sampai pada lapisan tertentu yang menjadi sumber daya hidup. Nah, kemudian selanjutnya itu adalah ruang tidak hanya sebatas udara. Jadi ruang itu kalau misalnya udara dikatakan sebagai ruang, berarti di udara itu masih ada makhluk hidup yang bisa tumbuh, ya, contohnya seperti burung dan lain sebagainya. Ya, yang bersentuhan dengan permukaan bumi, tetapi juga lapisan atmosfer yang terdapat ya, atmosfer terbawah yang mempengaruhi permukaan bumi. Nah, jadi dari gambar yang sudah kalian perhatikan, maka apa sih itu ruang? Nah, ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian, yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Jadi ruang tersebut di mana saja makhluk hidup tinggal, maka itu juga dikatakan sebagai ruang. Nah, kita sudah ngebahas tentang ruang, kemudian kita lanjut dengan apa sih itu interaksi antar ruang. Yang pertama harus kita ketahui itu adalah interaksi. Apa sih itu interaksi? Nah, untuk mengetahui apa itu interaksi, silakan kalian perhatikan gambar di bawah ya. Jadi ada gambar pegunungan, ada gambar nelayan gitu ya yang sedang menangkap ikan, kemudian ada gambar pasar tradisional, ada gambar pasar modern. Dari gambar tersebut kalian bisa mengetahui apa sih interaksi itu. Nah, interaksi adalah suatu proses yang bersifat timbal balik dan berpengaruh terhadap tingkah laku baik melalui hubungan langsung maupun tidak langsung.
Jadi di sini interaksi itu bisa terjadi secara langsung atau mungkin dikatakan kalau langsung itu langsung bertemu ya, tatap muka, kemudian proses transaksi langsung terjadi, baik juga secara tidak langsung. Tidak langsung itu artinya nanti bisa mungkin kalau kalian sering berbelanja secara online atau memerlukan barang, kalian menelpon tidak ketemu dengan pembelinya. Nah, bagaimana dengan interaksi antar ruang? Kalian sudah tahu apa itu interaksi? Jadi apa itu interaksi antar ruang? Nah, interaksi antar ruang itu terjadi karena adanya perbedaan karakteristik antara ruang satu dengan ruang yang lainnya. Nah, perhatikan contoh ruang di bawah ini. Nah, masyarakat di perkotaan, masyarakat di pegunungan itu memilih menjadi nelayan. Nah, ini ruangnya. Jadi mereka memanfaatkan ya daerah pegunungan untuk berkebun. Kemudian masyarakat pesisir pantai itu memilih menjadi nelayan. Jadi mereka memanfaatkan ruangnya itu adalah untuk mata pencaharian sebagai nelayan. Nah, dari gambar yang sudah kalian perhatikan, kalian bisa mengetahui apa itu ruang. Ya. Kemudian apa itu interaksi? Nah, sekarang kita akan membahas tentang interaksi antar ruang. Jadi interaksi antar ruang itu adalah pergerakan orang, barang, atau informasi dari suatu daerah ke daerah lain atau dari satu asal tujuan ke daerah tujuan yang lainnya. Jadi di sini bisa kita jelaskan bahwa masyarakat yang di daerah pegunungan gitu ya, masyarakat yang daerah pegunungan itu menghasilkan, mereka bertani itu menghasilkan hasil pertanian, kemudian di daerah pesisir pantai itu menghasilkan ikan, jadi mereka bisa berinteraksi dengan adanya perpindahan atau pergerakan barang ya. Nah, kemudian ini bentuk interaksi antar ruang. Jadi di dalam interaksi antar ruang itu bentuk interaksinya terjadi ada 3, yaitu mobilitas penduduk. Di sini adalah berkaitan dengan perpindahan penduduk, kemudian komunikasi. Jadi interaksi antar ruang itu bisa terjadi karena adanya komunikasi. Begitu juga yang terakhir itu adanya transportasi. Kemudian syarat terjadinya interaksi antar ruang. Yang pertama itu adalah saling melengkapi. Ya, seperti contoh yang sudah Ibu sebutkan tadi, bahwa interaksi antar ruang itu bisa terjadi. Daerah pegunungan itu menghasilkan sayur, itu bisa mengirim ke daerah pesisir, di sana membutuhkan sayur, kemudian daerah pesisir penghasil ikan juga bisa mengirim ya, melengkapi masyarakat di pegunungan yang tidak menghasilkan ikan. Kemudian kesempatan antara, dan yang terakhir adalah kemudahan transfer. Nah, demikian materi yang dibahas dalam pembelajaran daring yang pertama ini. Untuk penilaian nanti Ibu berikan di menggunakan Google Form untuk soal penilaiannya ya. Jadi sekian, terima kasih. Om Santi 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 Om.